Alhamdulillah. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu nabiyyin ijtabah hudan wa rahmatan lil alamin arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau kariha man karih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsiyal mudnibah bitaqwallahi ta'ala. Innahu man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Thumma astaftihu billadhi huwa khair. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik. Kita masih melaksanakan ibadah yang mana merupakan tujuan penciptaan manusia di muka bumi. Tanpa taufik dan hidayah, susah bagi kita untuk dilapangkan hatinya melaksanakan ibadah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah menjelaskan tata cara maupun tujuan dari segala ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan khatib berwasiat pada diri khatib sendiri yang masih memiliki banyak kesalahan. Dan kepada para jamaah sekalian, marilah sama-sama di bulan suci Ramadan ini khususnya kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita mohon ampun dengan memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, dengan harapan semoga kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mendapatkan ampunan kembali kepada fitrah. Hadirin yang dirahmati Allah, judul khutbah kali ini berbicara tentang filosofi ibadah. Di dalam filsafat ilmu, tentu kita mengenal 3 aspek penting yang biasa disebut dengan aspek ontologis, aspek epistemologis, dan aspek aksiologis. 3 aspek ini sebenarnya terangkum di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang iman, Islam, dan ihsan. Ketika kita melihat bahwa sesuatu dianggap valid dan baik secara filsafat maupun secara aturan agama kita, maka barang siapa yang imannya baik, maka Islam dan ihsannya harus baik. Barang siapa yang ingin Islamnya baik, maka iman dan ihsannya pun harus baik. Begitu pula bagi yang ingin mendapatkan ihsan, maka tidak mungkin tanpa iman dan Islam yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah, yang disebut dengan iman itulah yang
secara sederhana kita sebut dengan sisi-sisi ontologis, yaitu kita meyakini Allah dengan segala sifatnya. Kita meyakini ada dasar-dasar keimanan seperti wujud malaikat, adanya utusan Allah seperti nabi dan rasul, kemudian kitab suci, kemudian iman kepada hari akhir beserta takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena sisi inilah yang menjadi pondasi sehingga iman kita adalah iman yang valid, bukan iman yang dipenuhi oleh cerita-cerita legenda yang belum tentu jelas dan belum tentu benar validitasnya. Sehingga ketika dalam sisi ontologis kita mendapatkan validitasnya, maka kita akan tenang dalam beribadah. Kita yakin bahwa Tuhan itu ada, Allah itu wujud beserta seluruh sifat-sifat keagungannya. Maka ketika kita masuk dalam proses kedua, dalam epistemologis, dengan cara maka kita beranjak dari niat yang benar sehingga tenang orang beribadah. Bayangkan apabila ada seseorang beribadah namun ia sendiri tidak meyakini Tuhannya itu adalah Tuhan, maka betapa tersiksanya orang-orang yang seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah, sisi yang kedua yaitu Islam atau biasa disebut dengan epistemologis. Apa pentingnya sisi Islam dan epistemologis ini? Benar bahwasanya Allah melalui Rasulnya mewahyukan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang pernah melafalkan dan meyakini tiada Tuhan selain Allah, maka dijamin masuk surga. Pertanyaannya adalah, bahkan tidak sholat, bahkan melakukan pelanggaran di sana di sini? Para ulama mengatakan iya, tapi mungkin dia akan mampir di neraka. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu iman saja kurang. Perlu ada sisi-sisi ibadah. Maka sisi ibadah yaitu sisi epistemologis mengatur kita melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana tata cara beribadah. Andai saja kita hanya cukup beriman tapi tidak memiliki syariat, tidak memiliki aturan dalam beribadah, maka yang terjadi adalah kerancuan dan kekacauan dalam ibadah. Orang bisa beribadah sesuai dengan hawa nafsunya, maka penting bagi kita untuk patuh dan di dalam jarian syariat sehingga orang beribadah sesuai dengan takaran-takarannya. Hadirin yang dirahmati Allah, maka pertanyaannya, apakah dua ini sudah cukup? Namun hadis Nabi mengatakan ada yang ketiga, yaitu sisi aksiologis, sisi-sisi moral, sisi-sisi etis di dalam agama ini yang disebut dengan ihsan. Waktu itu malaikat Jibril mengatakan, dalam percakapan Nabi dengan malaikat Jibril bertanya, mal ihsan? Waktu itu Nabi menjawab, anta buda rabbaka ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini adalah sisi-sisi etis sehingga orang beribadah tidak harus ditungguin. Orang meyakini Allah tidak harus ada yang menilai, akan tetapi sisi etis kita, sisi nurani kita lah yang mengontrol seluruh peribadatan. Hadirin yang dirahmati Allah, maka di dalam ibadah kita baik salat, puasa, zakat, haji maupun bersyahadat haruslah muncul dari tiga sisi filosofis tadi sehingga kita mampu untuk beribadah melengkapkan iman, Islam dan ihsan. Marilah kita bayangkan bagaimana jika seseorang hanya memiliki sisi epistemologis dan ontologis tapi meninggalkan sisi ihsan. Maka mungkin ada orang-orang yang sholat tapi kasar hatinya,
Ada orang-orang yang bersedekah namun melukai orang yang diberikan sedekah. Ada orang yang berzakat mungkin menghina orang-orang miskin. Ada orang ibadah haji merendahkan orang-orang yang tak berhaji dan merasa lebih baik daripada orang-orang yang berhaji. Lah ada juga orang-orang yang berpuasa namun keruh hatinya, kehilangan empatinya. Apa yang kurang? Tidak ada yang kurang. Secara ontologis niat dan imannya benar-benar. Secara epistemologis dan syariatnya sudah pas. Apa yang kurang? Ihsan, etika, moral, nilai keluhuranlah yang membuat dia terombang-ambing di dalam epistemologis dan ontologis. Oleh karena itu, maka kita bisa melihat betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar ketika sholat tidak pernah mencederai siapapun. Ketika cucunya yaitu Hasan dan Husain ketika bergelantungan di punggung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia itu, maka Nabi memanjangkan rukuknya. Waktu itu sahabat mengira bahwa ada apa dengan Nabi, kenapa rukuk yang harusnya tidak lama menjadi sangat lama. Kemudian ada yang mencoba untuk mengintip, ternyata ada anak kecil yang sedang bergelantungan di pundak dan di punggung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu bagi orang yang hanya mengerti syariat dan mengerti akidah, bahwasanya kita tahu orang yang melewati orang yang sedang sholat, maka dia adalah orang yang berdosa besar. Maka ketika dia tidak memiliki ihsan, dia serta-merta melihat ada orang yang mengganggu dia ketika sholat, mungkin anak kecil yang mengganggunya akan dipukul ataupun dilemparkan begitu saja. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, muncul kembali sebuah pertanyaan dari seorang cendekiawan Muslim. Dia bertanya bahwa jika Anda sedang sholat Jumat, kemudian itu wajib bagi Anda sebagai seorang laki-laki, namun tiba-tiba ada orang yang terjatuh dan kejang di depan Anda. Pertanyaannya, apakah Anda mengambil fadilah sholat Jumat, ataukah Anda membatalkan sholat Jumat Anda, menyelawatkan orang itu, kemudian Anda mengganti dengan sholat zuhur, dan itu diizinkan dan didispensasi oleh syariat. Maka orang yang arif bijaksana, orang yang akidahnya baik, syariatnya baik, namun akhlak, tasawuf atau ihsan, tazkiyatun nafas atau apa bisa disebut, maka itulah yang akan mendorong dia menyelamatkan, karena hifdzun nafsi, menjaga nyawa lebih tinggi daripada menjaga agama. Dan karena ibadah sholat Jumat masih bisa diganti dengan sholat zuhur lil hajah jika ada suatu kebutuhan yang mendesak. Hadirin yang dirahmati Allah, maka filosofi dalam ibadah khususnya di bulan puasa, kita sholatnya, kita puasanya dari pagi fajar hingga terbit matahari, kita sudah bagus. Tidak ada yang berkumur-kumur 3 kali, namun keluar hanya 2. Semuanya menjaga diri, walaupun tidak ada yang memeriksa, tidak ada orang yang memviralkan. Kita berada dalam kontrol keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang seperti ini sudah bagus ibadahnya. Kemudian ketika dia pulang dalam kondisi lapar, tergesa-gesa, dia memarahi sana dan sini. Mungkin ada pengendara motor yang kurang awas, mungkin ada ibu-ibu yang mau belok ke kiri tapi riting ke kanan. Serta merta hal itu membuatnya dia emosi dan marah. Akhirnya bukan epistemologinya yang hilang, bukan aksiontologinya yang hilang, nilai dan moralnya yang kurang tercapai di dalam bulan suci Ramadan. Karena sebenarnya adalah empati. Mungkin orang ini memiliki kebutuhan mendesak, mungkin dia sedang lamun, mungkin sedang apa, husnudzonlah yang harus dibangun. Maka itulah orang yang lengkap secara filosofis, iman, Islam dan ihsannya. Begitu pula ketika ada orang yang membayarkan zakat, tentu itu adalah wujud empati. Maka tidak boleh ada orang membayarkan sedekah fitri, membayarkan zakat, sekaligus mengumpat-ngumpat dan mengutuk nasib orang
yang dia anggap sebagai beban masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasul punya pandangan yang berbeda. Rasul punya pandangan yang benar-benar berbeda. Beliau pernah mengatakan, hal tunsaruna illa bidu'afaikum. Apakah kamu kira kamu menang, kamu sukses, kamu bahagia hanya dikarenakan karena upaya kamu semata? Belum tentu. Siapa tahu orang-orang lemah yang kamu tolong, orang lemah yang kamu santuni, karena merekalah Allah mau merahmatimu, karena merekalah Allah mau membuatmu bahagia. Karena jangan remehkan orang-orang lemah, karena kebanyakan menolong orang lemahlah menjadikan kita menjadi kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu pula ketika orang sedang berhaji. Hendaknya orang yang pulang berhaji tidak memandang rendah orang yang tidak berhaji. Maka saya setuju apabila ada seseorang, tak perlulah gelar haji itu ditulis, karena gelar sholat tak ada tulis, gelar puasa dan gelar zakat tidak ada pun sertifikatnya. Maka sebenarnya gelar haji adalah sebuah pengingat, bukan sebuah alasan kita merasa lebih baik daripada orang lain. Karena nilai dan moralnya itu juga harus kita perkuat. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini, marilah sama-sama kita kembali kepada fitrah, kembali ke jiwa kita yang merupakan milik Allah, tubuh kita milik Allah. Jika ada seseorang yang berkata, Ustadz, bagaimana caranya untuk ikhlas? Sebenarnya ikhlas itu mudah. Jadikan semua yang kamu miliki, termasuk dirimu, termasuk perasaanmu, milik Allah. Maka akan mudah bagimu untuk mengikhlaskan. Karena bagaimana cara untuk nothing to lose adalah meneguhkan diri nothing to have. Orang yang merasa tidak memiliki lebih mudah mengikhlaskan. Berbeda dengan orang yang merasa memiliki jabatan, memiliki hak, memiliki harga diri dan sebagainya. Maka sekali harga dirinya tercoreng, dia akan gusar. Orang yang jabatannya kurang dihargai, maka dia akan merasa tersinggung. Maka katakanlah bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadikan ini sebagai sebuah pelipur lara kita. Maka idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya ketika ada orang meninggal, bukan hanya ketika ada orang musibah, namun ketika hati kita susah mengikhlaskan, marilah kita teguhkan, katakan pada diri kita, yang harus itu kita ikhlaskan. Yakinlah bahwa yang harus kamu ikhlaskan sebenarnya bukan milikmu, semuanya milik Allah. Perasaanmu milik Allah, dirimu milik Allah, matamu milik Allah, istrimu milik Allah, anakmu milik Allah. Ketika mereka bermasalah, maka ikhlaskan, karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, begitulah filosofi ibadah yang artinya secara bahasa adalah ketaatan mutlak. Al-ibadatu at-ta'atul mutlak, yaitu kemutlakan dalam kehambaan kita. Kita adalah hamba, kita tidak pernah punya. Kita adalah orang-orang yang selalu memegang BPKB, kita selalu memegang STNK, kita tidak pernah memiliki BPKB. Di dunia ini kita hanya memiliki hak pakai, kita tidak pernah memiliki hak milik. Maka ikhlaskanlah, jadilah orang yang soleh, jadilah orang yang memaafkan, jadilah orang-orang yang fitrah. Karena kita dilahirkan secara fitrah, maka hendaknya kita kembali kepada Allah dalam jalan yang fitrah pula. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalaiqi wal bashar. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya Allah, Allahumma ayyuhal muslimin
ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan wahai orang muslim, marilah sama-sama kita teguhkan keislaman kita, jangan sampai kita menghadap Allah dalam kondisi tercabut iman dengan cara mencari ilmu dan mendekati ulama-ulama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wardallahu ma'anil khulafa'il arba'ah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati ashabi nabika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa batan an baladina Indonesia ta khasah wa min buldanil muslimina ammah. Ya Allah, rahmati umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, selamatkan umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah hidayah umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupi kesalahan-kesalahan umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, lindungilah dan menangkanlah umat Sayyidina Muhammad di dalam belahan bumi timur maupun belahan bumi barat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.